Oke, selamat siang teman-teman Smart Trader Academy ya. Kita ke weekly analysis. Teman-teman mungkin melihat kemarin plan yang saya share di channel Telegram ya, ada potensi SR flip, ada demand, ada supply. Sepertinya setelah mentok ke SR flip ini ya, SR flip di sini, market terbang ke atas. Tujuannya dia mungkin mau ke area supply itu. Di sini ada pendekatan fake out, approach fake out, resisten berjajar. Bisa tular mungkin. Nah, apakah dia akan ke sini lalu dia drop lagi ke bawah? Ya. Nah, kalau kita lihat secara tren, ya, besarnya market trennya dia naik, teman-teman, masih naik. Walaupun kemarin dia lower low, ya. Ini tren di sini secondary ternyata. Ini primary ya. Nah, yang saya takutkan apakah besok betul dia akan sell di sini? Bukan maksudnya sell di sini, apakah dia akan tertahan di sini lalu dia turun? Karena kalau kita melihat time frame lebih besar, ya, kita melihat yang lebih besar, ini pun fake out, potensial. Ya, itu ada potensial fake out juga. Resisten, 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 resisten. Potensi fake out. Zona pasnya ini. Ya. Jadi di bawah sini ada fake out potensial, di atas ada fake out potensial. Tolong. Ini diperhatikan. Ya. Jadi nggak cuma Anda concern di sini aja. Di line ini ya teman-teman. Jangan concern di sini saja. Tapi kalau bisa kita concern di atasnya juga. Kita lihat. Nah. Ya teman-teman ya. Secara market ada potensi dia masuk ke supply ini turun baru ini next tujuannya. Nah, yang saya pikirkan adalah kalau dia mau koreksi turun itu mau kemana? Kalau saya sekilas melihat ini ada base, ya teman-teman lihat di sini ada base ya. Kalau saya lihat ke M30, ini clear ada flag limit. Flag limit di sini. Jika price besok nggak langsung ke supply, mungkin turun dulu, kita akan buy di sini dulu. Targetnya ke supply ini. Kita akan buy di sini, targetnya di supply ini. Nah, jika supply ini tembus, kita akan lihat supply yang lebih besar di sini. Karena ada approach fake out juga. Di sini ada dua fake out ya teman-teman. Fake out di time frame yang kecil, fake out di time frame yang besar. Itu menjadi pertimbangan. Karena kita harus tahu manage kita ada di mana. Jangan sampai habis energi dulu di supply ini. Kalau di supply ini kita sudah nggak punya energi lagi. Jadi manage energi Anda untuk menyikapi dua zone supply ini. Jangan konsentrasi di satu supply saja. Ya.
manage akun Anda sehingga Anda bisa entry di sini dan entry di sini. Ya teman-teman, Anda bisa entry di sini dan di sini nanti. Jika sampai di sini kena stop loss, setidaknya sisihkan stop loss-nya Anda sesuai dengan yang Anda sudah tetapkan. Jangan sampai over. Oke. Karena ada dua potensi fake out yang besar. Nah, itu untuk gold. Double fake out ya. Harus aware. Potensialnya dia akan ke diamond dulu, baru dia angkat lagi ke atas. Secara tren, yang saya garis merah ini ya teman-teman. Nah, jadi besok kita wait and see, minggu depan di supply ini atau di supply yang atas. Gold terlalu powerful naiknya ini. Oke teman-teman. Nah, kalau kita ke pound sterling, maka membentuk ini low lower low. Lalu coba kita cek low high. Ini bukan lower low, ini higher low ya. Ini bukan lower low, ini higher low. Sama weekly juga, daily ya. Nah, mungkin jika dia sampai nggak bikin lower low, berarti ada potensial dia naik dulu dong. Ada potensial dia naik dulu dong, karena ketahan di diamond bawah. Nah, cara entry-nya bagaimana sebaiknya? Dan kecilkan ke M30 ya teman-teman. Ada supply di sini. Supply ini nanti biar break dulu. Kita akan tunggu diamond yang di sini. Plus, semoga dia mau naik. Tapi jika supply ini nggak break, ya kita jangan buy di diamond ini. Jadi wajib higher high. Kalau Anda mau buy di diamond. Next, tujuannya support atau di zone ini dulu. Salah pencet dan salah warna. Break dulu ke atas, higher high, pull back, baru kita entry. Ini target agak panjang. Di sini sebenarnya ada hambatan lagi. Oke. Jadi pound sterling sebelum dia membentuk lower low, ada potensial dia mau bergerak ke atas. Tapi untuk entry kita tunggu engulf-nya. Ya. Dan targetnya harus kita pastikan di mana target pertama, di mana target berikutnya. Aussie. Saya hapus dulu. Kalau kita lihat weekly. Nah, market ini mulai terlihat higher high, higher high, higher high. Kita drop ke daily. Ya, kalau kita drop ke daily. GM level. SSR. Nah, dengan ada higher high ini, kita bisa bicara bahwa kemungkinan Aussie ini akan naik lagi.
Tinggal kita cari momentumnya. Nah, lalu apakah boleh Anda ngikutin tren kecil ini? Tetap boleh ya teman-teman. Anda ikutin tren kecil ini tetap boleh. Tapi Anda harus berhenti sell di sini. Di sini Anda harus berhenti sell. Karena apa? Takutnya dia koreksinya sudah cukup. Dan dia tinggal naik ke atas. Nah, enternya sebaiknya di mana? Nah, kemarin area ini sudah di retest. Mungkin ini bisa besok dia turun. Atau dia mungkin naik lagi. Nah, kalau dia naik lagi ada area ini. Yang pertama di sini. Yang kedua di sini. Bisa dia naik ke sini, baru market drop, atau dia naik ke sini. Ada dua pilihan area. Jadi wajib bijak menggunakan money management. Biar nggak kesalahan saat entering. Ya, targetnya jauh sampai zona ini. Jika Anda mau nunggu daily buy, ya nggak masalah. Kalau Anda mau ikuti H4, Anda bisa sell dulu, juga boleh. H1 lebih kelihatan momentum turunnya. Ya, jadi pastikan Anda tahu, Anda kenal wave Anda entry di mana. Sama juga New Zealand. Saya hapus dulu. Daily uptrend. Di mana diamond? Di sini. Anda mau entry daily ya sudah, tunggu arah ini ke atas. Tapi kalau Anda mau ikut entry turunnya ini juga boleh. Ini kan ada minor atau secondary lah. Kita lihat H4. Nah, secondary ya. Mungkin seperti ini. Low, lower, low. Pullback. Sini ada supply, teman-teman. Nah, ikutin polanya. Targetnya di mana? Mungkin ini. Ya. Jadi Anda boleh buy, boleh sell, boleh sekali, sangat boleh. Ya teman-teman. Nggak ada yang larang. Tergantung Anda lihat perspektifnya harga itu dari yang market sebelah mana. Ini ada Kanada, USD Kanada, base besar. Base besar lagi. Ya. Market sedang terhadang base ini. Ini ada level yang cukup cantik. Cantik. Low, lower, low. Seperti ini teman-teman. Apakah dia naik ke atas untuk dia lanjut turun? Di base besar yang atas ini, ada dua area decision. Anda bisa pantau dan sesuaikan targetnya sendiri. Ini dalam keadaan naik. Nah, ini high, higher, high. Ya, high, higher, high. Apakah dia akan pullback ke diamond? Baru dia melanjutkan naik lagi, boleh saja. Ya. Jadi jika Anda sell, Anda tahu tempatnya, jika Anda buy juga Anda tahu tempatnya.
dan dasarnya apa. Oke, ini cukup menarik USD Kanada. Dia berpotongan ya, dari uptrend menuju downtrend. Semoga clear ya teman-teman apa yang saya sharingkan hari ini. Semoga menambah manfaat dan menambah materi Anda. Karena pada intinya saat Anda tahu tren itu bagaimana, Anda akan menyikapinya juga dengan lebih baik. Bagi tren itu mana primary, mana secondary, mana mikro. Biar Anda lebih clear membacanya, lebih jelas, las. Oke, thank you, happy weekend dan God bless. Terima kasih.